dipengaruhi oleh thermal maturity-nya. Jadi seberapa besar exposure si kerogen itu terhadap panas yang ada di dalam bumi kita, itu akan mengakibatkan dia membentuk ya, hidrokarbon itu tadi. Jadi misalnya kalau kerogen tipe 1, 2 akan membentuk minyak pada temperatur kematangan sekian gitu. Kalau gas akan terbentuk di temperatur kematangan sekian gitu. Nah, baru nanti perubahan dari kerogen menjadi hidrokarbon itulah yang disebut sebagai proses pembentukan minyak dan gas bumi gitu. Nah, itu mah udah dibahas ya. Jadi batuan jadi kalau di kita yang kalian tahu kira-kira yang berpotensi sebagai source rock atau batuan induk itu tipe batuan apa? Batuan shell, Bu. Shell itu di dalamnya dia ada sejumlah material organik ya yang ikut terendapkan dia di situ. Shell itu kan sedimen ya. Dia ikut ketika dia mengalami burial, mengalami pengendapan, karena dia posisi pengendapannya itu adalah paling bawah, paling dalam, itu akan ada sedikit banyak proses sedikit banyak material organik yang ikut terendapkan di dalamnya. Ketika dia terpanaskan karena di posisinya paling bawah, berarti kan dia paling cepat, paling duluan kepapar sama panas di bumi kita ya kan. Nah, itu dia akan menjadi batuan induk sosro. Nah, baru nanti ada aspek yang harus diperhatikan ketika kita menginvestigasi batuan induk. Yang pertama adalah berapa banyak sih material organiknya, persentase dari material organik tersebut. Kalau dia material organiknya itu sedikit yang terbentuk, berarti ada kemungkinan, material organik yang ada di dalam situ dia sedikit, ketika mencapai jendela kematangan pembentukan hidrokarbon, kematangan si kerogennya, bisa jadi dia sedikit juga gitu yang terbentuk. Nah, nanti tinggal diinvestigasi deh sama geofisika dan geologi. Ekonomis nggak ya untuk diproduksi gitu. Atau bisa jadi ternyata yang terbentuknya banyak nih. Ternyata yang terbentuknya banyak. Tapi shale itu kan dia porositasnya kecil ya. Permeabilitasnya juga kecil. Jadi ketika terbentuk hidrokarbon, ya sudah dia diem aja gitu di situ, nggak berpindah, nggak bisa berpindah kan, nggak bisa mengalir karena nggak ada jalur untuk dia mengalir lewat permeabilitas atau porositasnya kecil, jadi dia terkungkung gitu di situ. Nah, kalau sudah seperti itu, mau tipe material organiknya banyak pun, kita nggak akan bisa produksi, dia nggak akan lari ke reservoir. Akhirnya orang-orang yang mencari, memang yang kerjanya mencari cadangan minyak itu, mulai mencari cara, gimana caranya supaya saya bisa produksi ini minyak bumi ini, gitu. Larilah dia ke batuan shale-nya ya kan, lari dia ke kitchen-nya dengan proses yang disebut sebagai non konvensional hidrokarbon gitu. Jadi nanti ada beberapa pendekatan non konvensional, juga pendekatan seismik, well log dan rock physics yang diterapkan di non konvensional itu juga pasti akan punya diagram alir yang atau punya parameter yang berbeda untuk bisa mengevaluasi reservoir di batuan shale ini yang disebut kita kenal sebagai shale gas atau shale oil ya. Lalu aspek yang kedua adalah tipe material organiknya. Sedikit banyak tapi tipe materialnya apa? Gas atau yang tipe 1, tipe 2, tipe 3 atau tipe 4. Lalu yang tadi jendela kematangan material organiknya dan yang tadi eksposi dia bisa nggak keluar dari keluar dari si
ruang porinya itu keluar dari si shell-nya itu. Kalau dia bisa keluar, itu kita sebut dia sebagai migrasi primer, karena dia keluar tanpa effort gitu. Jadi karena mungkin banyaknya hidrokarbon yang terbentuk di sana, tekanan akan semakin besar yang ada di situ, akhirnya saling menekan, kemudian dia berusaha untuk mencari ruang yang lebih lega gitu ya, karena dia keluar dalam bentuk ekspulsi. Itu disebut sebagai migrasi primer. Tapi kalau migrasi sekundernya, dia mungkin mengharapkan adanya koneksi antar ruang pori yang kita kuantifikasi melalui porositas dan permeabilitas. Gitu ya, review. Ini kekayaan material organik ini terklasifikasi berdasarkan Margot Endo. Dia ada poor up to excellent ya. Jadi masing-masing ini dia TOC-nya weight percent ya. WT ini adalah weight percent. Nah, weight percent ini nanti harus kalian konversi ke volume persen, karena kalau mau mencari berapa nilai volumetric itu pastikan bentuknya kan volume ya. Kalau ini kan dia bentuknya adalah weight percent. Jadi ini nanti berapa jumlah yang generate dari TOC weight percent ini untuk menjadi hidrokarbon volume persen itu ada prosesnya gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan klasifikasi ini, kalian butuh yang namanya analisis rock eval untuk bisa tahu berapa sih kira-kira komponen gitu ya pada batuan induk ini, supaya kita bisa tahu berapa nilai TOC-nya, berapa nilai rock eval analisis rock evalnya. Analisis rock eval ini nanti berkaitan dengan hidrokarbon yang mungkin terbentuk di situ. Hidrokarbon yang mungkin terbentuk di situ. Jadi tidak semuanya akan terbentuk, tapi setidaknya yang terbentuk itu dalam jumlah cukup sehingga ketika mau produksi itu, ketika mau mencari ke reservoir non konvensional tipe ini, itu bisa dikatakan ekonomis gitu ya. Ini kerogen. Kalau kerogen itu adalah sebutan dari material organik yang bisa menghasilkan migas kalau kena panas gitu. Sumber kerogen mah dari segala macam organik ya, dia kan material organik yang ikut terendapkan baik dari tumbuhan laut, danau, darat, tergantung dari tipe pengendapannya seperti apa gitu ya. Ini kalau ini dari proses pembentukannya, proses pembentukan si kerogen menjadi hidrokarbon. Nah, itu dia ada tiga, ada diagenesis, katagenesis, metagenesis. Ini semua tergantung dari temperaturnya juga dan kedalaman. Itu nanti terbentuknya apa. Kalau metagenesis dia biasanya adalah gas window, kemudian kalau katagenesis dia misalnya up to oil window, diagenesis pembentukannya seperti apa. Itu nanti akan berkaitan dengan tipe hidrokarbon yang terbentuk di dalamnya. Gitu ya. Nah, ini tipe kerogen, ini review aja sedikit. Ini kalian bisa nanti baca lah sendiri. Ini adalah yang migrasi ya. Jadi dari dari source rock yang tadi saya katakan, source rock-nya adalah yang di bawah sini misalnya ya. Ini adalah proses pembentukannya. Jadi hidrokarbon itu bisa bermigrasi melalui dua proses migrasi. Yang pertama primary migrasi, jadi dari source rock ke porous rock by reservoir gitu ya, itu melalui ruang antar pori, termasuk ekspulsi di dalamnya itu adalah primary migration gitu. Nah, kalau yang dia terbentuk dia melewati
antar poros rock gitu. Jadi sudah di batuan yang berporus gitu, tapi pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain melalui satu ruang antar pori, itu disebut sebagai secondary migration. Nah, kalau yang secondary itu tergantung dari bagaimana kondisi buoyancy, capillary pressure, dan hidrodinamik dari ruang antar pori yang ada di batuan ruang berpori batuan berpori tersebut gitu. Tapi kalau dari primary migration itu adalah dari source rock itu naik sampai ke porous rock, sampai ke reservoir rock gitu. Nah, untuk yang proses migrasi itu sebenarnya kita tidak bisa benar-benar menggambarkan bagaimana proses migrasinya karena itu kan posisinya ada di bawah permukaan dan itu adalah tergantung dari bagaimana tekanan dan temperatur yang ada di situ. Kondisi tektonik Indonesia yang masih aktif sampai dengan saat ini juga yang mengakibatkan pembentukan trap ya, pembentukan struktur, pembentukan stratigrafi itu juga menjadi salah satu faktor dia bisa mengakibatkan adanya migrasi dari source rock ke reservoir rock gitu. Dan timing antara proses pembentukan sampai dengan dia bermigrasi dan ketemu di source rock itu nggak bisa kita gambarkan secara gamblang gitu ya. Tahu-tahu nanti tiba-tiba dia sudah di reservoir aja. Mungkin kita cuma bisa mengasumsikan, oh mungkin ini proses migrasinya di zaman sekian gitu. Tapi yang kita cari banget itu kan sebenarnya adalah bagaimana kondisi di reservoir rock-nya gitu. Nah, kalau dari proses seperti itu, maka geofisika itu akan concern-nya itu hanya di bagian reservoirnya saja gitu. Tapi karena sekarang reservoir kita sudah punya 2 tipe, yaitu tipe yang konvensional, yang reservoirnya berpori bagus, dengan tipe yang non konvensional yang dia turun lagi langsung ke kedalaman yang lebih dalam sampai ke kitchen-nya, sampai ke batuan induknya, dia jadi batuan induk sekaligus sebagai reservoir, maka concern kita adalah tetap di reservoir, tapi di mana posisi reservoirnya gitu ya. Ini vitrinit kemarin sebenarnya kalau vitrinit itu ranahnya memang ranah geologi ya. Tapi kalau kalian memang mau membahas itu sedikit, yang penting vitrinit itu memang cara melihatnya adalah kita harus butuh bantuan yang namanya fluorescence ada cairan gitu kalau di lab geologi tuh. Jadi ketika ada kandungan vitrinitnya, dia akan punya reflektivitas dari si vitrinit itu. Jadi biasanya dia ngelihat vitrinit itu kalau kita mau targetnya adalah batu bara biasanya. Jadi kalau migas itu mungkin kita nggak terlalu concern dengan jumlah vitrinit ini. Tapi kalau batu bara, vitrinit itu menjadi salah satu indikator bagus atau tidaknya kualitas batu bara gitu. Jadi sebatas itu aja mungkin yang perlu kalian pahami terkait dengan vitrinit ya. Oke, nah sekarang saya mau masuk ke bagian cekungan migas ya, cekungan migas. Cekungan migas ini kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana proses pembentukan cekungan migas, kemudian tipe cekungannya, heat transportnya, sampai dengan sejarah evolusi cekungan ya. Nah, semua itu akan berkaitan dengan nanti proses sedimentasi dan deformasi yang berkaitan juga nanti dengan plate tektonik dan pembentukan struktur serta stratigrafi di dalamnya ya. Nah, kalau kalian lihat dari gambar ini, kita ada kerak nih, kerak bumi kita nih
yang ini setebal ini ya, kerak bumi kita, itu dia di dalamnya punya magma chamber ya kan, magma chamber. Nah itu dia adalah sebagai sumber panas kita ya, sumber panas kita untuk nanti memanaskan si batuan induk sampai dia mengenerate hidrokarbon. Nah, tapi jauh sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana proses pembentukan cekungan yang ada di terutama mungkin di Indonesia ya, terutama di Indonesia. Ada yang pernah baca bagaimana proses pembentukan cekungan di cekungan Sumatera? Sumatera mana aja? Sumatera Tengah boleh, Sumatera Selatan boleh. Sumatera kan termasuk yang prolific ya. Jadi apa namanya, sangat ekonomis ya, produksinya tuh besar-besaran sekali gitu. Bahkan di tahun 2030 nanti di Indonesia bagian barat termasuk cekungan Sumatera Selatan, ya cekungan Sumatera lah ya, itu dia diharapkan bisa memberikan cadangan gas dan minyak bumi sampai dengan 1 juta barel. Itu angka yang fantastis mengingat bahwa beberapa tahun terakhir banyak rumor bahwa migas di Indonesia sudah habis gitu. Jadi ketika ada informasi seperti itu dari teman-teman di SKK Migas, itu seperti it's too good to be true gitu. Tapi ternyata yang dicari bukan konvensionalnya ternyata, tapi lebih ke non konvensionalnya. Konvensionalnya mungkin iya, tapi cebakannya adalah cebakan yang stratigrafik, yang strukturnya mungkin sudah tidak terlalu di ini karena mereka dalam proses produksi juga dan yang belum terproduksi, yang belum terjamah adalah yang non konvensional dan cekungan yang dengan stratigrafik itu tadi. Nah, kira-kira ada yang bisa ngasih gambaran kalau di cekungan Sumatera Selatan deh, itu proses pembentukan cekungannya seperti apa secara evolusi tektoniknya? Ayo, biar nggak saya doang yang ngoceh. Izin jawab Bu, kalau nggak salah kan kalau namanya cekungan itu biasa terbentuknya kalau misalkan yang di Sumatera itu kalau nggak salah saya pernah dengar waktu dijelasin itu kan dia penunjaman ya Bu dari lempeng yang Samudra Hindia, dia nunjam lempeng ini benua Asianya. Terus dari pinjaman itu apa yang terbentuk Silan? Back arc basin-nya Bu. Terus ada back arc, ada for arc-nya ya. Ada lagi yang mau ditambah, ada lagi yang mau menambahkan selain Zilan? Thank you Zilan. Oke, jadi memang kalau di Indonesia karena dia memang tektoniknya kompleks ya, pembentukan cekungan itu ada beberapa proses ya. Jadi ada yang dikatakan karena dia modelnya lempeng kita kan bergerak terus ya. Tektonik lempeng, berkaitan dengan tektonik lempeng, dia akan mengakibatkan proses ekstensi, proses kompresi, proses lateral. Jadi dia bergeser aja gitu ya, bergeser dengan level yang setara antar lempengnya. Nah, proses yang dikatakan tadi sebagai penunjaman itu juga salah satu akibat dari tumbukan antar lempeng. Nah, tumbukan antar lempeng itu tadi dia akan membentuk cekungan. Jadi misalnya extensional stress dia akan mengakibatkan rifting, jadi robekan antar di darat gitu ya, di area. Jadi dia yang saling tarik menarik, lalu akan
membentuk satu cekungan di bawah, di tengah-tengahnya ya, bagian yang ketarik itu kayak gini. Misalnya saya punya ini kayak tadi ini ya, lempeng antar dua lempeng gitu, misalnya saling tarik-menarik dia, lalu bagian sini dia akan terbentuk cekungannya. Nah, sudah ketemu cekungan seperti ini, lempeng ini kan dia akan terus bergerak nih. Lempeng 1, 2 ini dia akan terus bergerak. Nah, tadinya mungkin kalau dia ketarik ke sana, saling menarik menjauh, dia akan membentuk cekungan seperti ini. Nanti ketika dia mengalami penunjaman lagi gitu ya, penunjaman lagi, bisa jadi cekungan ini kan akan ketabrak lagi nih, set gitu ya, misalnya gitu, penunjaman. Lalu nanti dia akan punya struktur nih di sebelah sini. Jadi cekungannya terpotong oleh struktur yang oleh proses subduktif itu tadi gitu. Nah, ini dia bisa menjadi trap, dia bisa menjadi jebakan migas. Jadi migasnya nanti akan ngumpul di sini. Misalnya prosesnya ternyata tidak berhenti gitu di situ. Nanti akan ada penarikan lagi, penunjaman konvergen lagi, divergen lagi gitu ya. Terus menerus seperti itu sampai dia terbentuk cekungan dengan geometri yang sedemikian rupa yang kita punya sekarang ini gitu. Nah, basin geometri ya, jadi sedimentary basin dan stress field itu tadi, itu berkaitan dengan yang tadi ekstensional, kompresi, lateral gitu. Nah, itu juga nanti akan berkaitan dengan tipe patahan ya yang terbentuk di sana, sehingga bagaimana geometri dari basin kita itu akan tergantung dari tipe patahan dan stress field-nya gitu ya. Nah, kalau dari sini kita punya nih basin geometri yang kayak begini nih. Nah, ini awalnya basin kita misalnya cuma di sini dengan tipe patahannya adalah ini nih, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini kan ceritanya wadahnya udah dapet nih ceritanya. Lalu kan nanti dia akan ada proses transportasi, ya kan? Proses transportasi, proses sedimentary fill dia di situ. Jadi si wadah ini nanti akan terisi oleh sedimen-sedimen yang ikut tertumpuk gitu di dalamnya, gitu ya. Masuk dia di sini, masuk sebagai isian sedimen dia di situ. Nah, dari isian sedimen itu nanti kena lagi dari beberapa tipe proses tektonik di dalamnya, akan terbentuk lagi beberapa kegiatan ya, terbentuk lagi misalnya ini di sini terbentuk lipatan nih, ada beberapa lipatan dia di sini. Terbentuk thrust fault, terbentuk ada strike fault. Nah, jadi ada pull apart basin, ada four line basin. Nah, itu nanti masing-masing tipe basin tersebut itu bisa kita identifikasi dari cerita tektoniknya. Kalau di Sumatera Selatan itu tipenya adalah tipe yang ini, rifted related basin. Jadi dia extensional stress yang saling menarik antar dua arah, lalu di bagian tengahnya ada kebentuk cekungan, di mana setelah kebentuk cekungan itu ada yang namanya proses inverted basin, sehingga si basin itu punya struktur berarah northwest southeast, lalu ada lagi proses pembentukan rifting lagi di sepanjang Sumatera, Great Sumatera itu berarah barat laut Tenggara yang jadi struktur di situ. Jadi di cekungan Sumatera Selatan itu punya kompleksitas basin dengan sejumlah struktur di dalamnya yang mengakibatkan dia menjadi kaya akan hidrokarbon yang tertangkap di situ gitu. Jadi cekungannya besar, sedimentary fill-nya banyak, cekungan
strukturnya banyak, jadi punya banyak potensi migas di dalamnya. Itu kenapa salah satu cekungan bagus di Indonesia itu adalah cekungan Sumatera. Mungkin secara khususnya saya akan bahas terkait dengan cekungan Sumatera Selatan karena paling dekat sama kita. Gitu. Nah, dari situ selain kan struktur itu kan ada patahan, ada lipatan, ada rekahan ya, ada fault, ada fractures. Nah, kalau kalian pelajari juga dari beberapa proses tersebut di kita itu paling banyak mencari adalah anti-clean. Ini adalah tempat cebakan migas favorit dulu ya. Dulu kalau asal kita mau cari reservoir hidrokarbon, carilah yang ada anti-clean-nya. Kenapa? Karena tempat disitulah dia akan ini hidrokarbon. Di situ dia tempatnya. Jadi ketika naruh sumur set gitu di sini, langsung kesedot semua hidrokarbonnya dulu ya. Tapi kalau sekarang itu bisa di mana-mana. Nggak cuma di anti clean aja target kita. Tapi daerah lipatan, daerah stratigrafik, salt diapir, atau misalnya daerah insis, itu juga masuk sebagai target reservoir kita. Karena yang bagian-bagian yang anti clean dan syncline-nya ini sudah mulai banyak diproduksi, jadi sisa-sisa bagian yang selain itu. Nah, ini adalah bentuk patahan ya. Kalian tahu kan kalau patahan seperti ini, batuan mana yang lebih muda dan lebih tua posisinya? Kalau ada patahan begini, yang posisi batuan muda, misalnya kayak gini nih. Ini 1 sama yang 2 ini. Mana yang lebih muda, mana yang lebih tua kira-kira? Yang lebih tua yang paling bawah, Bu. Yang paling bawah yang mana? Agnes, yang 2 berarti ya? Kalau dari 1, 2 ini, yang lebih tua yang mana Agnes? 1 atau 2? Kalau dilihat dari gambarnya dari 1, Bu. Nomor 2, Lihat Bu. dari gambar. 2, Bu. Teorinya gimana sih? Coba deh review dulu. Teorinya gimana? Pakai teori superposisi gitu, Bu. Gimana tuh? Bunyinya seperti apa, Dewi? Izin bantu jawab, Bu. Jadi kalau itu lapisan yang tua itu ada di bawah, terus lanjut lagi naik ke atas itu nanti yang paling muda, Bu. Oke, kalau misalnya dibentukan fault yang kayak begini, berarti yang tua itu nunjam yang atas gitu. Yang tua nunjam yang bawah. Yang tua nunjam yang lebih muda gitu. Berarti kalau kayak gini, yang tua yang nomor 1 ya. Yang ini tua, yang ini muda. Gitu nggak? Iya, Bu. Benar gitu? Pokoknya di bagian bawah tuh ada lapisan yang lebih tua, Bu, daripada bagian atas gitu, Bu. Iya, tapi kan kalau dia posisinya begini kan berarti ada bagian yang terangkat kan ya? Nah, kalau kayak Iya, gini yang terangkat kira-kira yang mana? Bagian yang nomor 1 atau nomor 2? Bu, bisa ini nggak, Bu? Izin meluruskan, Bu. Gimana? Bisa share screen nggak, Bu? Oh, boleh. Kamu mau share screen maksudnya? Iya, Bu. Saya mau share screen, Bu. Oh ya, sok. Coba, bisa nggak? Bentar ya. Coba.
Bentar Bu, bentar. Nah, sepemahaman saya itu kalau lihat tua atau mudanya itu enggak, kalau lihat tua atau mudanya itu enggak berdasarkan hanging wall footwallnya Bu. Jadi kalau ngelihat tua mudanya itu kita lihatnya itu dari perlapisannya Bu. Jadi kan kalau perlapisannya itu gini kan Bu. Nah, kalau perlapisannya itu kan kalau ditandain dengan warna biru kan perlapisannya gini Bu. Jadi contohnya di bagian sini Bu. Nah, contoh di sini kan perlapisannya di sini kan Bu. Nah, penerusannya ke di sini. Contohnya. Nah, kalau di sini kemelurusannya di sini. Nah, jadi kalau ini kan bidang sesarnya kan Bu. Kalau kita tandain pakai yang warna, bentar kita pakai yang warna ini deh. Kita pakai yang ini kan bidang sesarnya kan Bu. Nah, nah ini namanya hanging wall. Wall. Ini namanya footwall. Nah, jadi kalau nentuin tua atau mudanya itu enggak berdasarkan hanging wall footwallnya Bu, tapi kita nentuinnya dari perlapisannya Bu. Jadi kalau kita nentuinnya kan tadi Ibu kan bilangnya itu ini nomor 1, itu kan menunjukkan itu footwall kan Bu. Nah, itu yang kedua itu hanging wall. Jadi menurut saya itu kurang benar ya Bu. Menurut saya, sepemahaman saya. Jadi biasanya itu kalau menentukan tua mudanya itu kita lihatnya itu dari perlapisannya gitu Bu. Tapi kalau contohnya kita mau bandingin tuaan yang perlapisan yang sini atau sama di sini itu bisa. Nih, bentar biar lebih jelas. Jadi kalau contohnya kalau kita mau bandingin ini kan tadi kan satu perlapisan Bu, yang ini sama yang ini. Nah, contoh kalau kita mau bandingin tuaan yang sini atau yang di sini bisa, berarti yang tuaan yang di sebelah yang di sini, tuaan yang di sebelah sini. Jadi hanya meluruskan saja Bu. Kan tadi Ibu bilang itu kalau yang kalau nomor 1 itu kan footwall. Jadi tuaan yang mana, footwall atau hanging wall gitu. Jadi menurut saya itu kurang benar ya Bu. Kalau nentuin tua atau mudanya itu bukan berdasarkan hanging wall sama footwallnya, tapi berdasarkan perlapisan yang paling atas saja gitu Bu. Iya, oke. Alhamdulillah. Ada yang nggak ngantuk ternyata. Makasih Gonggom. Saya apa namanya? Saya sekalian ngecek gitu. Kalian soalnya diem-diem aja. Jadi memang kalau dari hukum steno, hukum superposisi yang tadi disampaikan oleh teman-teman itu memang berkaitan dengan lapisan sedimen ya. Yang dia bunyinya adalah lapisan sedimen bagian bawah itu biasanya umurnya akan lebih tua dibandingkan dengan lapisan atasnya selama dia belum mengalami deformasi. Nah, itu dikenal sebagai teori superposisi gitu ya. Jadi dalam keadaan normal lah ya, dianggap belum ada deformasinya, itu hukum steno berlaku. Tapi kalau misalnya sudah ada proses seperti itu, ya kita nggak bisa langsung bicara tua muda langsung dikaitkan dengan bidang patahan atau bidang strukturnya gitu, karena itu tidak ada korelasinya. Bidang struktur itu dia nggak akan memotong, oh ini tempat saya tua, saya motong di sini, nggak milih gitu kan dia. Jadi dia hanya memilih, dia hanya ya sudah terjadi mau di tua mau di muda, dia nggak akan berkorelasi, nggak akan ada hubungannya gitu. Jadi memang nggak bisa dikaitkan antara hanging wall atau posisi di mana bidang perlapisan, bidang struktur dengan kondisi perlapisan batuannya. Kalau dia kaitannya adalah sudah dibatasi oleh adanya struktur. Tapi kalau dalam kondisi normal itu hukum steno berlaku gitu ya. Alhamdulillah. Jadi kalian ini ya, apa namanya, kurang lebih sudah ada yang paham ya. Oke, saya lupa ini hari Jumat, 15 menit lagi deh ya saya ini ngajarnya. Habis itu nanti kalian bisa istirahat sambil mau sholat Jumat. Satu lagi, sebentar. Aduh ya. Nah, thank you Gonggom. Nah, saya mau masuk ke hydrocarbon traps tadi ya. Jadi dari struktur ini tadi,
balik lagi ke sini, kalau misalnya ini saya ada faulting dia di sini ya. Nah, ini biasanya daerah-daerah yang kemungkinan akan menjadi potensi hidrokarbon trap-nya itu adalah bagian-bagian yang paling dekat sama si ini ya, paling dekat sama strukturnya. Bisa jadi di bagian sini, enggak ganti dia. Nih bagian sini gitu ya, di sepanjang sini tadi. Nih bagian ini, tapi tergantung dari bagaimana kondisi ininya, kondisi kondisi batuannya ya. Nah, pembentukan hidrokarbon traps itu ada 3 malah. Ada kombinasi antara keduanya, struktur yang tadi fault, fractures ya, itu struktur. Jadi nanti ini dia fault itu ada ini ada anticline, ada syncline. Nah, fault itu dia misalnya ada salt diapir dan memang faultnya ya, dan bentukan patahannya gitu. Ada stratigrafik dan ada kombinasi di antara keduanya. Bisa jadi dia stratigrafik yang terpatahkan oleh struktur, itu bisa jadi. Nah, secara umum gambarannya adalah mungkin seperti ini. Ketika kita punya batuan reservoir seperti ini gitu ya, kita kan akan mencari di mana posisi akumulasi yang terbanyak ya, posisi akumulasi yang terbanyak. Biasanya yang tadi saya katakan yang paling dicari itu adalah bagian yang ujung sini. Ini adalah top anticline-nya. Kenapa? Karena dia paling banyak terisi di atas sini dulunya gitu. Jadi ketika naruh sumur di sebelah sini itu akan langsung kesedot gitu ya. Naruh sumur sebelah sini dia akan langsung kesedot. Tapi makin ke sini tentu yang seperti ini kan juga sudah mulai sedikit ya posisinya. Maka cari mungkin yang lebih ke kanan atau kirinya. Nah, yang penting adalah kita bisa menentukan di mana net pay-nya gitu ya. Net pay, oil water contact-nya, terus litologi batuannya kayak gini. Ini ada kandungan fluidanya. Berarti kita mau cari apa? Oil. Kemudian ini litologinya. Nah, kemudian kita mau tahu ketebalannya seperti apa gitu ya. Ketebalannya seberapa besar ini? Ketebalan ini adalah P-nya gitu ya. Nanti masing-masing yang dia beneran hanya terisi oleh minyak itu kita disebut sebagai net pay. Tapi kalau dia ada kandungan airnya dia di dalamnya itu bisa jadi disebut sebagai gross ya, gross pay-nya. Nih, ini gross pay-nya. Jadi ada kandungan air, ada kandungan minyak di dalamnya, berarti kan yang mau kita cari sebenarnya kan hanya minyaknya. Berarti net pay-nya harus kita bisa pisahkan dari gross pay-nya. Lalu batas ketebalan ini sampai kita ketemu oil water contact itu juga harus kita cari tahu ya. Kalau kita lagi ngebahas tentang straps. Kenapa? Karena ini akan menjadi kedalaman maksimal yang akan kita bor ketika kita mau menarik hidrokarbon itu naik ke atas. Kalau misalnya orang-orang eksplorasi itu nggak akan ngambil sumur sampai dengan dia airnya itu ikut keambil tuh nggak mungkin gitu. Jadi dia akan berhenti ketika sudah ketemu si oil water contact ini gitu, atau ketemu basement dulu ya. Dulu konvensional ketika ketemu batuan basement itu akan berhenti. Tapi kalau sekarang diharapkan basementnya pun bisa kita bor karena ternyata di Indonesia dan beberapa negara di global itu basement rock itu adalah bisa berperan sebagai reservoir juga. Nah, dari semuanya ini traps itu ternyata bukan hanya sekedar kita menentukan, oh di situ ada patahan, oh di situ ada stratigraphic trap, tapi kita juga harus tahu berapa net pay-nya,
dan berapa yang bisa kita tarik dia ke atas gitu. Jadi gross pay berapa gross pay-nya, di mana oil water contact-nya, tipe fluidanya apa, litologinya apa, dan berapa net pay-nya yang bisa saya ambil karena ini adalah economic reason-nya tuh ada di sini. Gitu ya. Kayak beberapa di pendekatan di luar, termasuk di Indonesia sih, yang namanya kita ngebor itu juga nggak serta-merta langsung berhasil, langsung dapat profitable net pay ya, nggak juga seperti itu. Jadi pasti akan ada kayak yang namanya kita ada di permukaan lalu kita berusaha untuk mencari tahu yang di bawah permukaan, kan kita jadi dukun-dukunan gitu ya. Itu selalu menjadi istilah yang akan saya pakai terus karena kita berusaha untuk mencari tahu apa yang ada di bawah bumi kita dengan data-data limited data yang ada di permukaan, lalu kita berusaha untuk mencari profit sebesar-besarnya. Itu seperti hal yang tidak mungkin, tapi ternyata sudah banyak studi-studi yang bisa dilakukan dan akan terus dilakukan untuk bisa enhancing, developing cadangan itu ya. Nah ini tadi yang saya katakan struktural hidrokarbon tadi. Jadi ada yang tadi yang fracture basement itu juga termasuk bisa dapat bisa dapat hidrokarbon dia di sana dengan catatan si fracture-nya itu intensitasnya tinggi. Jadi yang ini titik-titik ini nih garis putus-putus ini adalah high intensity fractures. Without this ini nggak bisa diproduksi gitu. Jadi harus punya kematangan yang bagus, high intensity fractures dia sebagai ruang porinya, dan harus bisa punya cara untuk narik dia ke atas ya. Sumurnya ini harus bisa gimana caranya supaya dia bisa narik ke atas produksinya. Jadi ini baru kita bisa punya fracture basement reservoir di sini. Lalu kalau fault trap itu kan lipatan ya, bentukannya kan gini ya. Nah, di bagian-bagian yang begini nih biasanya dia ada hidrokarbonnya ya. Nih hidrokarbon. Nah, atau kalau lipatannya rada horizontal gitu ya, itu bisa ada bentukan hidrokarbonnya. Nah, ketemu yang seperti ini kalau cuma ngambil satu sumur di sini berarti dia cuma bisa ngambil yang bagian ini aja. Kalau cuma di sebelah sini baginya cuma bagian ambil sebelah sini aja. Berarti harus tahu caranya gimana supaya bisa ngambil dengan jumlah yang terbaik tapi juga dengan cost yang paling minimal gitu. Itu adalah tantangan untuk yang tipe fault ya, tipe yang model lipetan seperti itu. Ada yang salt diapir. Salt diapir ini juga karena dia punya biasanya gas ya, dia di sini biasanya gas. Ada sejumlah struktur di dalamnya yang ini sebelah sini dia bisa jadi minyak, sebelah sini bisa jadi minyak. Nih pokoknya yang ada di sini ini bisa jadi minyak. Gimana caranya untuk bisa mengambil semua yang sedikit-sedikit ini dengan cara yang minimum risk, lower cost, tapi highest profit gitu ya, highest pokoknya paling menguntungkan gitu. Nah itu, ini yang tadi sudah sempat saya sampaikan beberapa ini adalah gambaran ya, gambaran fault traps ya. Tentu fault traps ini disebabkan oleh yang tadi pergerakan tektonik kita ya, tektonik evolusi itu perlu kalian pelajari sehingga kalian akan bisa tahu di mana zona patahan kita sehingga reservoir itu akan berada di zona patahan tersebut gitu ya. Dan zona patahan itu biasanya nggak cuma yang kemudian satu garis ini lalu bagian sini doang, tidak. Biasanya dia akan ada kiri kanannya itu ada. Nah, ini ada zona patahannya mungkin daerah sini. Sehingga reservoir kita bisa jadi berada di area yang di area zona seperti ini, zona patahannya. Ini fault zone-nya gitu. Nah, lalu dari fault zone ini kita harus tahu di mana posisi permeable zone kita
ya yang bisa menampung hidrokarbon, bisa menampung fluida, dan di mana posisi impermeable zone kita dia sebagai seal-nya gitu. Jadi jangan sampai kita cuma tahu fault-nya, terus di mana posisi target kita, ya pokoknya deket situ aja lah gitu. Lateralnya berapa berapa lebar atau ketebalannya berapa tebal itu juga menjadi salah satu target yang dilakukan oleh geofisicists ya. Nah, ini adalah yang stratigraphic trap. Stratigraphic trap itu biasanya terbentuknya adalah di karbonat ya, kayak Pinnacle Reef ya. Kenapa begitu? Karena karbonat itu dia membutuhkan ini misalnya kayak gini sinar air ini adalah laut ya. Ini adalah laut, ini adalah coastal pantai. Ini ke sini pantai, ke sini laut. Si karbonat itu kebentuknya adalah bagian-bagian sini nih. Nah, bagian-bagian ini dia harus punya matahari yang bagus, dia harus punya kena air laut yang bagus sehingga dia bisa kebentuk reef yang bagus dia di sini. Nah, inilah yang kita kenal sebagai Pinnacle Reef ya, koral ya, koral. Nah, koral ini juga bisa mengalami yang namanya erosi. Nih, ketika dia punya gambaran ini misalnya saya potong nih gini ya. Nih, dia potongannya kayak gini, kemudian dia tererosi nih atasnya karena kena air laut gitu misalnya ya, ada erosi. Nah, proses ini kan terus akan berlangsung ya. Akan berlangsung setelah tererosi, lalu nanti sedimen ikut tersuplai lagi dari daratan, lalu dia akan membentuk burial seperti ini. Nah, bagian ini adalah contoh reservoir kita juga gitu. Nah, nanti ini akan kebentuk yang namanya bar reservoir atau channel. Channel itu jadi reservoir kecil-kecil yang hasil reward dari proses erosi dan burial yang begini. Jadi kelihatannya kecil-kecil. Nah, tantangannya adalah bagaimana bisa mengambil keseluruhan yang kecil-kecil ini dalam satu kali lifting minyaknya. Itu adalah targetnya seperti itu. Dan itu easier said than done. Ya, pasti ya. Udah gitu pasti high cost, udah belajarnya aja udah susah, gimana cara mau narik ke atasnya juga lebih susah lagi gitu ya. Itu adalah PR-nya teman-teman kita di teknik perminyakan. Tapi mereka bergantung dari teman-teman geologi dan geofisika untuk bisa ensuring bahwa effort mereka itu akan terbayar dengan baik gitu ya, terbayar dengan produksi yang bagus gitu. Jadi jangan sampai kata geologi geofisika, oke di situ dibor, tapi ternyata ketika teman-teman perminyakan mau ngebor, loh kok ini dry, ini nggak ada minyaknya, lari kemana dong hidrokarbonnya gitu. Karena kita nggak bisa memperkirakan timing dan migration-nya kan. Ya, kita cuma bisa tahu, oh di situ ada trapnya, kemungkinan di situ ada reservoirnya, litologinya sudah cocok, fluidanya sudah cocok, teridentifikasi seperti itu. Ya sudah, borlah gitu ya di situ kira-kira. Tapi ternyata teman-teman perminyakan, waduh di sini nggak ada, ini dry gitu. Berarti salah di mana gitu ya. Studi lagi gitu. Dan itu memakan waktu yang cukup lama ya, memakan waktu cukup lama. Oke. Ini saya mau memberikan mungkin terakhir ya. Oh ya benar, terakhir ya. Untuk hari ini. Jadi ini adalah petroleum system yang tadi saya sampaikan bahwa kita akan punya dua jenis sekarang, unconventional dan non-konvensional. Unconventional mah kalian yang udah inilah pakai vertical drilling gitu ya, konvensional structural trap, ini ada anti-clean gitu ya, kemudian ada sandstone reservoir, ini mah konvensional gitu. Jadi semua bisa semua bisa kalian pelajari dengan paper-paper yang sudah banyak dari beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan dari awal eksplorasi migas di tahun 1871 yang cuma pakai GPR sama resistivity yang minyaknya tumpah-tumpah naik ke atas, eksplosinya banyak gitu ya, itu terdokumentasi dengan cukup baik. Tinggal kalian rajin baca aja. Nah, PR-nya adalah mencari yang sampai harus ke
shale-nya, ke source rock-nya. Kemudian kita punya gas tight sandstone. Gas tight sandstone itu adalah dia sandstone, tapi dia tersisip oleh shale, lalu dia mengalami burial yang lebih dalam sehingga tip reservoirnya sangat kecil, tight gitu. Tapi dia tipenya litologinya litologi sandstone. Nah, di situ hidrokarbonnya kegempet di dalam situ, kejepit gitu. Jadi untuk bisa mengambil itu apa caranya gimana gitu ya. Shale oil, shale gas, kemudian ada gas hydrate, kemudian ada stratigraphic trap reservoir, gas tight sandstone, kemudian ada apa namanya fracture basement, itu adalah non konvensional. Tapi secara umum source rock, reservoir rock, trap, seal itu semua berlaku di semua sistem perminyakan. Proses petroleum generation, migrasi mungkin yang agak minim di non konvensional, tapi tetap ada ya, kayak di apa shale oil, shale gas ya minim dia di situ sebagai kitchen, di situ sebagai reservoir. Kayak di fracture basement si kitchen-nya mengalirkan hidrokarbonnya ke bagian tinggian fracture yang justru ada di bawahnya gitu ya, bukan naik ke atas tapi di bawahnya, yang dia ada high intensity fracture itu tadi. Kecuali tadi si fracture itu kebentuknya di bagian posisi yang lebih tinggi sehingga fracture basement-nya rada naik gitu ya, bagian yang rada naik, jadi agak shallow sehingga fracture-nya kebentuk lumayan banyak. Shale bisa mengalirkan hidrokarbon ke sana gitu. Ada aliran hidrokarbonnya dari shale ke reservoir fracture basement itu tadi. Tapi overall ini adalah sistem perminyakan yang perlu kalian pahami, perlu kalian pelajari, termasuk vertical bagaimana proses iniannya. Kayak kalau vertical drilling ketemu ini oke lah vertical drilling. Tapi kalau kita mau melihat yang tadi tight sandstone, rasanya mungkin kita perlu pakai yang tipe horizontal drilling atau yang hydraulic fracture, itu juga ada ini ya, ada prosesnya lagi ya. Jadi bukan hanya vertical drilling tapi ada horizontal drilling, ada hydraulic fracturing. Nah, itu yang sedang berusaha untuk dikerjakan di Indonesia. Untuk kalau hydraulic fracturing mah sebenarnya udah pernah horizontal hydraulic mah sudah pernah dikerjakan. Cuma targetnya ke yang lebih dalam dengan resiko yang lebih tinggi itu yang mungkin masih jadi studi kita gitu. Tapi teman-teman di SKK dan perusahaan-perusahaan minyak itu mereka cukup optimis sih untuk bisa mendapatkan target 1 juta barel itu di tahun 2030. Jadi semoga kalian nanti 2030 bisa menjadi salah satu tim yang jadi bukan cuma lihat dari gambar ya, langsung terjun ke lapangannya nanti semoga. Oke, itu aja mungkin penutup dari saya. Nanti saya buatkan video belajar ini terkait yang sedimentary basin karena minggu depan kalian kita libur, kita lebaran dulu, tapi minggu lalu saya utang 1 video belajar, jadi saya buatkan yang sedimentary basin ini aja, nanti saya buatkan video belajarnya. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan kita ketemu lagi setelah di minggu setelah lebaran, gitu ya. Sekarang saya mau ngasih absen, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, silakan. Saya sambil mau absenin kalian ini dulu. Kalian siap-siap ini ya. Apa namanya, scan ya. Ibu maaf Bu, bagi yang nggak Yes. bisa scan gimana ya Bu? Gak apa-apa, nanti coba saya ini kan. Ini coba di scan dulu aja. Nanti kalau yang nggak bisa, saya ini sedikit. Karena kan ini anaknya 60, kalau harus saya absenin semuanya, lumayan ya. Ntar dulu, ini dulu.
Gimana? Udah bisa? Yang belum bisa, coba saya cek. 38 dari 60. Lumayan ya, banyak yang nggak bisa. Dewi bisa? Nggak bisa, Bu. Berhubung HP saya rusak, Bu. Oh, oke. Ya udah, coba. Excel ada? Yang nggak bisa siapa berarti? Tadi Dewi ya? Coba-coba saya ini. Sebentar ya. Tapi nggak ada nama. Ini, oh bisa deh. Oh loh. Maaf ya, ada suara anak bayi. Sudah mulai minta. Sini nak, sini sama bunda. Sini sama bunda. Iya, sama bunda. Ini. Siapa lagi coba? Excel? Atau enggak nanti yang belum bisa absen minta tolong ke Zilan. Sorry. Bu, maaf Dito Arif, Bu. Bentar ya. Sorry. Maaf Bu, Rodina hadir Bu. Oke. Nah, sebentar. Saya lagi nenangin anak saya dulu. Gimana? Jadi, yang kelas A udah? Atau enggak saya absen dulu deh yang belum bisa ini. Excel ada nggak? Furkon ada nggak? Atika Amalia. Furkon hadir, Bu. Furkon hadir. Atika Amalia. Raudina. Hadir Bu. Raudina hadir? Raudina hadir Bu. Oke. Abastian. Tadi kayaknya saya lihat Abastian.